Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, bahkan antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, contohnya untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian. Manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Judul bacaan di atas yaitu manusia dengan lingkungan alam. Kata kunci pada setiap paragraf. Pada paragraf pertama, kata kuncinya makhluk hidup dan lingkungan alam. Kata kunci pada paragraf kedua yaitu hubungan benda mati dan makhluk hidup. Kata kunci pada paragraf ketiga yaitu makhluk hidup dan benda mati. Kata kunci pada paragraf keempat yaitu hubungan manusia dan lingkungan alam. Dan kata kunci pada paragraf kelima yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang telah kita tentukan dalam setiap paragraf pada bacaan di atas yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? 2. Tuliskan bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup. 3. Tuliskan satu contoh makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati. 4. Jelaskan dua kelompok hubungan manusia dengan lingkungan alam. Dan 5. Bagaimana cara manusia menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Berikut ini dua pertanyaan tentang bacaan di atas yang ingin sekali saya ketahui lebih dalam, yaitu 1. Apa saja bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam? 2.
Adakah contoh lain penggunaan teknologi dalam pemanfaatan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia? Dan kesimpulan dari bacaan di atas yaitu, semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Manusia harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang dimaksud dengan lingkungan alam yaitu lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup yang saling berinteraksi. Interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam yaitu interaksi antara benda mati dengan makhluk hidup, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu contoh bentuk interaksi antara lingkungan yang terdiri atas lingkungan benda hidup dan benda mati yaitu daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk. Interaksi apa saja yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya, yaitu interaksi antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang memanfaatkan alam. Contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang saya ketahui seperti para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Berdasarkan bacaan manusia dengan lingkungan alam, berikut ini adalah pokok pikiran dan informasi penting pada setiap paragraf. Pada paragraf pertama, pokok pikirannya, hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Informasi penting pada paragraf pertama, lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Pokok pikiran pada paragraf kedua yaitu benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi. Informasi penting pada paragraf kedua, bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang. Pokok pikiran pada paragraf ketiga yaitu makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati. Informasi penting pada paragraf ketiga yaitu daerah yang banyak tumbuhannya menjadi lebih sejuk dan air tanah yang berlimpah, tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya. Pokok pikiran pada paragraf keempat, hubungan antara manusia dan lingkungan alam. Informasi penting pada paragraf keempat, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam, hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Dan pokok pikiran pada paragraf kelima yaitu pemanfaatan alam oleh manusia. Informasi penting pada paragraf kelima, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang, manusia membuat hujan buatan dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan bacaan manusia dengan lingkungan alam, berikut ini adalah contoh sebuah tulisan dalam satu paragraf dengan menggunakan pokok pikiran dan informasi penting yang telah kita buat tadi. Makhluk hidup dan lingkungan saling berhubungan. Selain dengan lingkungan makhluk hidup, juga berhubungan dengan benda mati. Makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati. Ada dua macam hubungan antara manusia dengan alam, yaitu manusia menyesuaikan diri dengan alam dan pemanfaatan alam oleh manusia. Manusia memanfaatkan alam menggunakan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang mereka miliki. Perhatikanlah lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Berdasarkan keterangan pada bacaan di atas tentang interaksi manusia dengan lingkungannya, cobalah lakukan pengamatan terhadap lingkungan di sekitarmu. Gunakan pertanyaan berikut ini sebagai panduanmu. 1. Bagaimanakah kondisi geografis lingkungan di daerah tempat tinggalmu? Apakah termasuk daerah pantai, pegunungan, atau dataran? 2. Apa pekerjaan utama orang-orang di sekitarmu? Perhatikanlah tabel berikut ini. Jika di daerah tempat tinggal pegunungan, pekerjaan utama penduduknya yaitu petani. Dataran tinggi, pekerjaan utama penduduknya petani. Dataran rendah, pekerjaan utama penduduknya petani.
Dan jika daerah tempat tinggalmu di daerah pantai, pekerjaan utama penduduknya adalah nelayan. 3. Apa saja bentuk interaksi masyarakat sekitarmu dengan lingkungan alamnya? Lengkapilah tabel berikut, perhatikan contoh. Bentuk interaksi masyarakat dengan alam. Yang pertama, bercocok tanam. Hasil interaksi dengan lingkungan alamnya yaitu mudah mendapatkan sayuran dan buah-buahan. Bentuk interaksi yang kedua yaitu menjadi nelayan. Hasil interaksi dengan lingkungan alam mendapatkan berbagai jenis ikan. 3. Bentuk interaksi masyarakat dengan alam yaitu memelihara hewan ternak sapi. Hasil interaksinya yaitu mudah mendapatkan susu dan daging. Bentuk interaksi masyarakat dengan alam yaitu melakukan penghijauan. Hasil interaksi dengan lingkungan alamnya yaitu tersedianya sumber air bersih. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari kegiatan ini yaitu daerah yang berbeda, tanaman yang dihasilkan pun bisa berbeda sehingga manusia harus mampu menyesuaikan diri. Konvensi hak-hak anak. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak yang menjadi korban. Hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak atau Convention on the Right of the Child pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia. Dokumen ini juga telah diratifikasi atau disetujui oleh hampir semua pimpinan negara yang ada di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukungnya pada tahun 1996. Apa saja hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak? Menurut konvensi ini, hak anak dikelompokkan dalam 4 golongan yaitu 1. Hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Apakah kamu tahu nama lengkap kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul keluargamu? Setiap anak berhak tahu keluarganya dan identitas dirinya. 2. Hak perlindungan. Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Kamu memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk melakukan kegiatan keagamaanmu atau melakukan kegiatan perayaan tradisimu. Sebagai seorang anak, kamu belum boleh bekerja dan kamu berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. 3. Hak tumbuh kembang. Hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Kamu memiliki hak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Hakmu adalah bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup, karena hal itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembanganmu sebagai seorang anak. 4. Hak berpartisipasi. Hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usiamu. Kamu juga berhak untuk memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupanmu sebagai seorang anak. Berikut ini adalah beberapa kata-kata sulit yang belum kamu pahami pada bacaan di atas. 1. Konvensi. Maknanya,
permufakatan atau kesepakatan. 2. Ratifikasi, maknanya pengesahan dokumen negara, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antar negara, dan persetujuan hukum internasional. 3. Identitas, artinya ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. 4. Diskriminasi, artinya pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Dan 5. Eksploitasi, artinya pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. 2. Daftar hak anak berdasarkan bacaan di atas. Yang pertama, hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. 2. Hak perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. 3. Hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan, dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Dan 4. Hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. 3. Perhatikanlah tabel berikut ini yang berisi tentang hak-hak yang sudah kamu dapatkan dengan membuat tanda centang. 4. Cara untuk mendapatkan hakmu sebagai seorang anak. Yang pertama, hak kelangsungan hidup. Cara mendapatkannya selalu menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan bergizi dan selalu memeriksakan kesehatan tubuh. 2. Hak perlindungan. Cara mendapatkannya yaitu mematuhi semua aturan yang ada dalam keluarga dan taat serta patuh terhadap perintah orang tua. 3. Hak tumbuh kembang. Cara mendapatkannya, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, memanfaatkan waktu dengan bijak untuk bermain dan belajar. Dan 4. Hak berpartisipasi. Cara mendapatkannya dengan mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua, menyampaikan pendapat dengan sopan. Hak-hak seorang anak. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang akan membantunya menjadi warga negara yang mandiri di kemudian hari. Setiap anak yang belajar di sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun tidak formal, disebut sebagai siswa. Setiap siswa yang belajar di sebuah sekolah mempunyai hak-hak yang sama. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah hak untuk 1. Mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. 3. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. 4. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan dan berlaku. 5. Pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. 6. Memperoleh penilaian hasil belajarnya. 7. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Dan ke-8, mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Berikut hak-hakku sebagai seorang pelajar. 1. Mendapatkan perlakuan sesuai bakat, minat, dan keterampilan. 2. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut. 3. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 4. Mendapatkan bantuan sesuai persyaratan yang berlaku. 5. Pindah ke sekolah lain dan mendapatkan buku rapor. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.
Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.